Landasan falsafah teknologi pendidikan dan penerapannya dalam praktek teknologi pendidikan. Saya adalah Dian Pitaloka, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan falsafah teknologi pendidikan dan bagaimana penerapannya dalam praktek teknologi pendidikan. Filsafat merupakan pondasi atau dasarnya sebuah ilmu pengetahuan yang mencari sebab akibat dari sebuah pengetahuan yang diperoleh dengan cara ilmiah dan hasil berpikir. Melalui filsafat, dunia pendidikan akan berkembang menjadi lebih matang dalam konsep, serta dewasa dalam menaungi kehidupan manusia dalam pencapaian hakikat pengetahuan. Filsafat dalam pendidikan merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan, atau dapat dikatakan sebagai teori yang dipakai dasar bagaimana pendidikan itu dilaksanakan sehingga mencapai tujuan pendidikan. Filsafat memiliki peran penting dalam memberikan acuan kebermanfaatan penerapan pendidikan melalui suatu sistem yang tepat. Ketepatan sistem yang beracuan pada pemahaman filsafat akan berhilir pada kebutuhan dunia pendidikan pada bidang kajian teknologi, yang bisa membantu kemudahan pelaksanaan pendidikan secara tepat, terarah, dan sekaligus terukur. Pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan terkait basis filosofis teknologi pendidikan diantaranya ialah: pertama, ingin dibawa ke arah mana dunia pendidikan kita ini? Kedua, apa hakikat makna yang dibawa oleh bidang keilmuan teknologi pendidikan saat ini? Ketiga, apa fungsi teknologi pendidikan bagi dunia pendidikan kita saat ini? Atau mungkin pertanyaan senada yang membingkai kerangka filosofis perspektif kajian teknologi pendidikan akan memerlukan jawaban yang beracuan pada pola pikir filsafat. Menurut Surya Sumantri, 1995 mengatakan bahwa setiap pengetahuan memiliki komponen penegak atau penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Komponen yang dimaksud yaitu pertama, ontologi, kedua, epistemologi, ketiga, aksiologi. Ketiga komponen tersebut akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan landasan teknologi pendidikan. Ontologi. Ontologi berasal dari kata ontos, artinya yang berada, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jika diartikan secara bahasa, istilah tersebut bermakna ilmu pengetahuan tentang keberadaan. Menurut Surya Sumantri, 1995 menyatakan bahwa ontologi adalah suatu asas dalam menetapkan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, serta penafsiran, berkaitan hakikat realitas dari objek tersebut. Dalam konteks ini, ontologi menjawab pertanyaan, apa itu teknologi pendidikan? Hakikat teknologi pendidikan adalah suatu bidang ilmu sekaligus praktik yang berfokus pada proses, sumber, dan sistem untuk memfasilitasi pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Penerapan ontologi dalam pendidikan. Ontologi pendidikan dapat dimaknai sebagai perspektif yang mengkaji pendidikan dalam hubungannya dengan asal-muasal, eksistensi, serta tujuan kehidupan yang dijalaninya. Artinya, tanpa adanya manusia, maka pendidikan pun tidak akan pernah ada. Untuk dapat menjadikan pendidikan sebagai pedoman manusia dalam perolehan pengetahuan, maka pendidikan harus mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan yang muncul di setiap masa kehidupan manusia. Dalam perspektif ontologik, teknologi pendidikan menjadi sesuatu yang teramat penting, sebab dengan memahami hakikat teknologi pendidikan dan meresapi makna tujuan adanya teknologi pendidikan, maka manusia dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya. Landasan ontologi teknologi pendidikan ialah objek materi teknologi pendidikan yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Di sini dapat ditarik sebuah benang merah antara ontologi dengan bidang keilmuan teknologi pendidikan, di mana ontologi menjadi landasan paling pokok dari sebuah fondasi ilmu yang membangun konstruk bangunan pengetahuan teknologi pendidikan. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Di antaranya, pertama, terdapat sejumlah besar orang yang belum terpenuhi kesempatan belajarnya. Kedua, terdapat berbagai sumber tapi belum dimanfaatkan untuk
belajar ketiga, perlu adanya suatu proses yang terarah dan terencana untuk menggarap sumber tersebut. Keempat, perlu adanya keahlian dan pengelolaan atas kegiatan khusus dalam pengembangan dan memanfaatkan sumber untuk belajar tersebut secara efektif, efisien, dan selaras. Oleh karenanya, realitas hadirnya beragam permasalahan di bidang pendidikan tersebut menjadi fokus dari ontologi pendidikan. Melalui ontologi, posisi teknologi pendidikan dapat ditengarai sebagai wadah keilmuan yang mampu mengembangkan relasi akademis antara peserta didik dengan lingkungan belajarnya. Menurut Miyarso, landasan ruang lingkup wujud objek penelaahan ontologi teknologi mengalami beberapa revolusi, di antaranya: pertama, terdapat beberapa jenis sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pembelajar, seperti media, perangkat, atau metode-metode tertentu dalam pembelajaran. Kedua, pentingnya pengembangan sumber-sumber pembelajaran, baik secara faktual maupun konseptual. Ketiga, pentingnya pengelolaan aktivitas pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran. Epistemologi. Epistemologi membahas nilai-nilai kebenaran dari pengetahuan tentang pendidikan, serta bagaimana cara menerapkan pengetahuan tersebut dengan benar. Ketika epistemologi dihubungkan dengan pendidikan, maka inti yang dipersoalkan ialah mengenai nilai kebenaran pendidikan serta bagaimana penerapan pendidikan agar mampu mencapai nilai-nilai kebenaran tadi. Epistemologi ialah pada upaya yang dilakukan untuk mencari nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam bidang teknologi pendidikan. Nilai-nilai kebenaran tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk memberikan solusi atas permasalahan pendidikan. Epistemologi teknologi pendidikan dipandang sebagai prinsip akademik intelektualis berupa upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk menggapai kebenaran pengetahuan di bidang teknologi pendidikan itu sendiri. Menurut Gafur 1986 menambahkan bahwa untuk mendapatkan teknologi pendidikan yaitu dengan: pertama, telah secara simultan keseluruhan masalah-masalah belajar. Kedua, pengintegrasian secara sistemik kegiatan pengembangan, produksi, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Ketiga, mengupayakan sinergisme atau interaksi terhadap seluruh proses pengembangan dan pemanfaatan sumber belajar. Epistemologi dalam konteks kajian teknologi pendidikan merupakan sebuah hal yang vital dipelajari. Sebab melalui pemaknaan epistemologi yang tepat, teknologi pendidikan akan mampu melakoni peran utamanya untuk mencari jawaban atas problematika pendidikan yang ada dalam lingkup aktivitas pembelajaran individu, melalui beragam cara, oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat dari teknologi pendidikan dalam kehidupan. Landasan aksiologi berkaitan dengan peningkatan produktivitas pendidikan dan kualitas guru dalam mengemas materi, modal, media dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara ilmiah dan sistematis. Tujuan teknologi pendidikan dalam perspektif aksiologi: pertama, meningkatkan produktivitas bidang pendidikan. Kedua, teknologi pendidikan bertujuan untuk memberikan opsi solutif atas problematika pendidikan. Ketiga, teknologi pendidikan memberikan celah bagi terbukanya landasan pembelajaran yang bersifat empiris ilmiah. Keempat, teknologi pendidikan memungkinkan menciptakan proses pembelajaran yang akrab dengan lingkungan belajar kondusif. Lima, teknologi pendidikan memungkinkan pemerataan pendidikan. Arif menyatakan bahwa aksiologi dalam teknologi pendidikan saat ini adalah tekad mengadakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar seperti: pertama, kewajiban meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, penyempurnaan sistem pendidikan dengan melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan dan pemanfaatan berbagai wadah dan sumber pendidikan. Menurut Abdul Ghafur, ke 2007, teknologi pendidikan secara aksiologis akan menjadikan pendidikan menjadi: pertama, produktif. Kedua, ilmiah. Ketiga, individual. Keempat, serentak aktual. Kelima, merata. Keenam, berdaya serap tinggi. Visi teknologi pendidikan menurut Miyarso diantaranya: pertama, dilakukannya pendekatan integratif dengan semua kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, tersedianya tenaga ahli untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan. Ketiga,
Dihindari adanya gejolak negatif. Keempat, dikembangkannya pola dan sistem yang memungkinkan keterlibatan jumlah sasaran maksimal, perluasan pelayanan, dan desentralisasi kegiatan. Kelima, dihasilkannya inovasi sistem pembelajaran yang efektif. Dalam mewujudkan falsafah tersebut, teknologi pendidikan telah melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan kegiatan pendidikan inovatif, seperti: pertama, sistem pendidikan terbuka; kedua, sistem pembelajaran jarak jauh; ketiga, sistem pembelajaran berjaringan; keempat, PAIKM dan PAIMO; kelima, pembelajaran alternatif; keenam, penyediaan dan pemanfaatan sumber belajar; ketujuh, partisipasi masyarakat; kedelapan, pendidikan tenaga ahli. Kesimpulan pancangan aksiologis teknologi pendidikan dapat ditegaskan dalam beberapa poin utama, di antaranya: pertama, teknologi pendidikan berpanjang pada upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar kepada para peserta didik. Kedua, teknologi pendidikan senantiasa menjalankan posisinya untuk berusaha melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Sekian dan terima kasih.